Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan presentasi tentang alat tangkap fursen yang dimana diwajibkan atau menambahkan nilai tambahan pada mata kuliah TPBJ 02, yang dimana dosen pengampunya itu Bapak Nanda. Saya sendiri selaku yang mempunyai materi atau yang menjelaskan nanti di kedepannya. Perkenalkan nama saya Ilham Maulana Zain, NPM 2311030 137. Prodi PSB 23. Pengertian fursen adalah fursen atau pukat cincin merupakan alat tangkap aktif yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis yang hidup bergelombol atau schooling fish. Prinsip kerjanya adalah melingkarin gelombolan ikan dengan jaring, kemudian di bagian bawahnya itu ditarik. Apabila kalau tidak ditarik, ikannya itu akan keluar. Dia ditarik itu menggunakan tarik kerut dengan sebutannya, sehingga membentuk kantong dan ikan tidak dapat keluar. Karena kalau ikannya keluar, otomatis gagal dong penangkapannya. Kemudian komponen fursennya yang pertama itu pelampung, kalian bisa lihat sendiri tuh di nomor 1 ya, nggak perlu lagi saya jelaskan. Kemudian itu yang kedua itu tali iris bawah, kalian bisa lihat juga ya, mana tahu ada kan. Kemudian yang ketiga itu badan jaring, kalian bisa lihat sendiri juga kan. Kemudian yang keempat tuh ada tali iris bawah. Kemudian yang kelima itu ada pemberat, dan yang keenam itu ada tali kerut. Tali kerut tuh biasanya itu di bagian bawah ya, jangan salah, di bawah. Kemudian yang ketujuh itu ada cincin, dan yang kedelapan itu ada power block. Yang kesembilan tuh bisa dilihat tuh ya, kapal besar tuh ya. Kemudian cara mengoperasikan fursennya yaitu menentukan fishing groundnya, menentukan daerah penangkapan ikan yang dimana ikan itu ada. Jangan nanti udah ditentukan rupanya ikannya nggak ada, makanya itu harus menggunakan alat tambahan. Contohnya menggunakan fish finder, mengamatin burung laut, dan gelombolan ikan di air itu. Kemudian yaitu setting atau melingkarin. Kapal mengelilingi gerombolan ikan sambil melepaskan jaring hingga membentuk lingkaran. Dah, yang ketiga itu ada forcing atau mengerut. Tali kerut ditarik sehingga bagian bawah jaring menutup seperti kantong. Kemudian yang keempat itu ada awling. Awling apa? Yaitu menarik. Apa yang ditarik? Yaitu jaring yang tadi. Jaring ditarik menggunakan power block. Ikan terkumpul di kantong itu. Kemudian yang kelima itu ada pengangkatan ikan. Ikan dinaikkan menggunakan scoop net atau fish poop, lalu disortir dan disimpan dengan es. Kemudian daerah pengoperasian fursennya itu kalian bisa dilihat sendiri ya, di mana ya. Itu ada di Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi, dan Samudra Hindia Selatan Jawa. Laut lepas dan perairan terbuka. Kemudian yang kedua itu perairan pantai yang banyak ikan pelagisnya. Kemudian yang ketiga itu kedalaman cukup. Yang keempat itu arus tidak terlalu kuat. Dan yang kelima itu tidak banyak terumbu karang. Apabila terlalu banyak terumbu karang, alat tangkap fursen tidak bisa dioperasikan dengan optimal. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kelebihan fursen. Yang pertama itu produktivitas yang tinggi, menangkap ikan dalam jumlah besar, efisien untuk ikan bergelombol, waktu operasi relatif singkat, dan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, ini kan udah ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya dong. Yuk kita lihat kekurangan fursen itu sendiri. Kekurangan fursennya yang pertama itu investasi kapal cukup mahal, karena kapal itu yang cukup besar ya, otomatis biaya pembuatannya juga mahal. Ditambah lagi alat tangkapnya itu tidak bisa dibilang murah.
Yang kedua itu membutuhkan awak kapal yang banyak karena membutuhkan awak kapal yang banyak. Kemudian yang ketiga itu tidak efektif bila ikan tidak bergelombol. Karena kalau ikannya kayak sendiri ya otomatis biaya yang dibutuhkan oleh kapal itu mengeluarkan yang lebih banyak biayanya ketimbang hasil tangkapannya itu sendiri. Makanya sebelum sebelum menggunakan fursen harus menggunakan teknologi tambahan yaitu fish finder tadi. Kemudian yang keempat itu berpotensi menangkap ikan ukuran kecil jika ukuran mata jaring tidak sesuai. Makanya sebelum melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan fursen harus dicek dulu mata jaringnya itu apakah udah sesuai dengan target tangkapan yang ingin kita tangkap atau tidak. Karena kalau tidak sesuai otomatis ikan sia-sia atau bisa ikan itu keluar sendirinya. Kemudian berpotensi menghasilkan bycatch apabila tidak dioperasikan dengan benar. Nah, bycatch sendiri itu hasil tangkapan sampingan. Nah, kenapa bycatch? Karena itu tadi, karena kalau ukuran mata jaringnya tidak sesuai, itu ikan itu bisa jadi masuk. Kemudian ada dampak lingkungan, di mana diantaranya tidak merusak dasar perairan karena jaring tidak diseret di dasar laut, berpotensi menangkap ikan muda bila ukuran mata jaring terlalu kecil, menghasilkan tangkapan sampingan atau bycatch yang tadi dijelaskan ya. Kemudian berisiko menyebabkan penangkapan berlebihan apabila tidak dikelola dengan baik. Upaya perbaikan lingkungan atau pengurangan bycatch yang pertama itu menggunakan ukuran mata jaring sesuai ketentuan yang dimana sudah diatur oleh KKP. Bisa dilihat di Google ya atau di mana saja ya. Kemudian menghindari daerah dan musim pemijahan. Kemudian yang ketiga itu melepaskan kembali spesies not target atau bycatch tadi ya, bisa dilihat ya. Menerapkan prinsip CCRF dalam operasi penangkapan. Dan yang terakhir itu melakukan pemantauan hasil tangkapan dan pelatihan awak kapal itu sendiri. Ini ya bisa dilihat hasil tangkapan bycatch tadi ya. Yang pertama itu ada kue, yang kedua itu ada barakuda, yang ketiga itu ada ikan hiu kecil, yang keempat itu ada pari, yang kelima itu ada cumi, dan yang terakhir itu ada biota laut lainnya. Menggunakan menggunakan prinsip CCRF, yang pertama itu menggunakan ukuran mata jaring yang sesuai, mengurangi hasil tangkapan sampingan, yang ketiga itu tidak menangkap ikan di bawah ukuran layak tangkap, yang keempat itu tidak merusak habitat, yang kelima itu mematuhi daerah dan musim penangkapan, yang keenam itu menjamin keselamatan awak kapal, dan yang ketujuh itu menjaga mutu hasil tangkapan. Ini ya, 3 referensi jurnalnya itu saya mendapatkan di Journal of Marine Fisheries Technology and Management. Yang kedua itu ada Jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan. Kemudian yang ketiga itu ada analisis tingkat keramaan lingkungan alat tangkap pukat cincin di perairan Kabupaten Budereng, Provinsi Bali. Kemudian yaitu kita masuk ke slide terakhir atau slide penutup ya teman-teman. Yang pertama itu ada fursen, merupakan alat tangkap utama untuk ikan pelagis yang efisien dan produktif. Operasi penangkapan ikan dilakukan dengan melingkarkan gerombolan ikan lalu mengerutkan bagian bawah jaring. Namun penggunaannya harus sesuai prinsip CCRF untuk meminimalkan bycatch, menjaga kelestarian sumber daya ikan, dan mendukung perikanan keberlanjutan. Sekian, terima kasih. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.